Saya mendapat kabar tuh begini, Ya. mendapat kabar katanya Ada tim Yusuf Martak juga loh bang. Sama tim Anom ini Suroto. katanya belum final. Belum. Karena tim ini hanya sekedar memenuhi syarat. Syarat ke KPU. administrasi ya. Amin. Ya, jadi tim ini menurut saya kalau inilah timnya, ini sangat lemah dibandingkan dengan tim-tim yang ada di capres-capres yang lain. Iya. Atau jangan-jangan Iya, mereka tergantung. memang kesulitan nyari orang yang Sama kayak Pak memenuhi Jokowi. syarat itu ya. Ya, memang satu itu tadi, satu bisa jadi kesulitan, ya kan? Kalau pakai bahasa Inggrisnya, this election is Prabowo to lose. Kalau dia nggak bikin blunder, memang kalau lihat jajak pendapat dia yang akan menang gitu. Ngaso ngariung sore. Nah, oke. Karena udah bahas Surya Paloh. Marsose ya, dulu orang Jawa jadi Marsose. Nah, ini Bang, kita hari ini juga ada pengumuman Bahwa daftar timnas pemenangan Anies Caimin. Ya kan? Nah, itu kita bacakan daftarnya. Kapten timnasnya Muhammad Syaugi Alaidrus. Ko-kapten Sudirman Said. Terus ko-kapten 2 ada Thomas Trikasih Jabatan Lembong. co-kapten. Kalau co-pilot kan ada. Nih ko-cap 3 itu Al Muzamil Yusuf. 4 Nihayatul Wafiroh. 5 Azrul Tanjung. 6 Nasirul Mahasin. 7 itu ada Leontinis Alpa Edison. Yang 8 ada Yusuf Martak. Nah, ini 9 nih idola lu nih, Dir. siapa tuh? Ki Anom Suroto. Dalang. Ya, Dalang kan. Terus Muhammad Jumhur Hidayat juga masuk di ko-kapten. Maksum Fakih. Terus Suyoto, ya ini Kang Yoto nih Bupati Bojonegoro dulu. Nasdem ya. Ya, sekjennya itu Novita Dewi, Bendahara Gede Widyadi, tim hukum nasional Ari Yusuf Amir. Nah, segitu aja timnya tuh. Kalau Prabowo kemarin kan Ada tim ratusan. ini ya, ada tim detailnya ada. Enggak, ini doang. Coba lihat. Ini doang, Bos. Oh yang tadi. Ya. Tapi Iya. saya mendapat kabar tuh begini. Iya. Mendapat kabar katanya Ada tim Yusuf Martak juga loh bang. Sama tim Anom ini Suroto. katanya belum final. Belum. Karena tim ini hanya sekedar memenuhi syarat. Syarat ke KPU. Administrasi ya. Jadi belum disusun secara final. Oleh karena itu ini bisa berubah lagi. Tapi memang ada syarat ya. Setiap Iya. capres itu harus ada timnya. Tim ya harus daftarkan timnya. Daftar tim. Tapi nanti kalau berubah lagi bagaimana? Bisa nggak? Bisa diajukan Ya, lagi bisa. nanti. Yang Bisa. penting menanggung jawab kalau ada yang melanggar itu kan, melanggar Iya, nanti kalau aturan. nggak ada yang nggak ada timnya kan nggak daftarin yang kerja siapa, Bang? Emang Jin? Ya, bukan. Maksud saya kan tim ini bisa Ya. ditarik, Ganti masuk yang lagi baru. tim yang baru. Bisa kan? Bisa Tapi diganti. kenapa Bisa ditambahkan Mungkin nanti. ya ditambahin. Kalau bisa. ngomongnya tadi Anies Perubahan. kayaknya lebih kepada dia sebetulnya timnya lebih besar dari ini, tapi ini hanya untuk memenuhi Syarat. administratif. Tapi kan- Ya, tapi yang Tapi sudah lucu masuk ya ini kan? tidak berubah dong. Enggak, Ya, enggak. enggak. Tapi lucu ya kan Ditambahkan. Anies Imin kan yang deklarasi pertama. Tapi sampai sekarang belum, kalau kata abang tadi hipotesanya, sampai sekarang belum ada tim yang Solid. pasti gitu. Ya. Kita Terus pun gimana, Mungkin mau- secara logistik paling lemah juga ya, Bang. Ya, logistik lemah. Mungkin susah juga mencari orang mau jadi timnya, gitu loh. Dan kesulitan orang juga, nggak gampang orang mau jadi tim. Ya kalau orang-orang sembarangan yang daftar-daftar tuh relawan-relawan mau jadi tim sih bisa aja. Tapi kan maksud saya orang-orang yang memang pantas untuk menduduki posisi sebagai tim. Abang pasti ditawarin kan dari Saya enggak. Saya nggak kemana-mana. Saya seperti iya, tapi mau ditarik-tarik ke saya Persika. seperti BHM lah. Kepengen seperti BHM, nggak kemana-mana, ada di mana-mana kan gitu. Tapi kan Abang ditawarin Iya. tim A, tim B, tim C. Kadri capres 1, capres 2, capres 3 kan nawarin Abang semua. Ya, tapi kan kita mau bebas. Iya, iya. Bebas merdeka. Kalau udah gabung tim tuh nggak bebas ya berarti. Aku sejak kenal kalian berdua tuh jadi orang bebas. Alhamdulillah. Iya. Dulu enggak kan? Hah? Dulu enggak. Ya dulu sedikit, sekarang lebih banyak bebas. Tapi kan tidak berbanding terbalik sama Pendapatan. pendapatan kan itu, Bang.
makin bebas makin sedikit pendapatan. Jangan-jangan gitu juga. Enggak, ini pendapatan udah nggak perlu lagi. Oh, makanya udah nggak bebas. relevan ya, Udah bebas pendapatan ini. Itu pasti. Pasti ada pengaruhnya. Pasti Tapi kan itu tidak kita jadikan sebagai faktor faktor penting. menjadi masalah, ya kan? Karena kan rezeki itu di tangan Tuhan, ya kan? Masuknya lewat kawan-kawan kan. Iya. Nah, ini dong. Iya dong. Nah ini Jadi kita kan kasih komen dulu dong timnya. Amir. ya, jadi tim ini menurut saya kalau inilah timnya, ini sangat lemah dibandingkan dengan tim-tim yang ada di capres-capres yang lain. Ya. Tim capres itu apa kualifikasinya yang kuat biar penonton ngerti bang? Tim capres ini pertama kalau menurut saya ya, ini kan kita bicara pertarungan di darat, wilayah, ya kan? Artinya orang yang harus betul-betul menguasai teritorial, tahu betul tuh, Iya. mappingnya teritorial, dan dia mempunyai aparat Dan pengaruh ya yang penting ya. ada SDM-nya yang memang menguasai teritorial itu, bukan hanya tahu. Kalau tahu teritorial Ketua kan, timnya tentara nih, Pak. Bukan Kepala ya, Basarnas. bukan apa Marskal. tapi kan ini marskal udara ya. Marskal udara kan biasanya Taunya di atas ya. ya marskal madya ini kan biasanya dia kurang memahami teritorial yang ada di wilayah-wilayah tanah air. kita. Kalau nggak memahami teritorial kenapa ditunjuk bang? Nggak mungkin nggak tahu Pak Surya Paloh, Pak Caimin dan lain-lain kan nggak mungkin nggak tahu. Mungkin ini. diperlukan untuk membuat mapping dari udara kan. Iya, ya kan? Bisa kan? Kan banyak sekarang tuh. Iya, betul, Mas. Nggak tahu Jadi kan kita. banyak orang Tanya BAM sana. sekarang itu membuat peta itu peta udara, Pakai drone ya. pakai drone. Nah, mungkin dianggap ini lebih memahami Karena situasi udara karena dia angkatan udara kan. Nah, kalau angkatan darat kan dari udara bingung bikin petanya. aduh. Gitu. Nah, kemudian setelah dia bikin foto-foto udara, Nggak mau ketawa tapi Iya kan? lucu. Kalau ketawa tapi disangka menghina kan. ya, baru nanti diserahkan kepada Iya. bagian-bagian yang lain gitu. Tapi emang saya setuju loh, ini lemah ya. Maksudnya kan biasanya tim itu orang yang mewakili daerah ya. Misalnya yang di Ya. Jawa Timur punya pengaruh, yang di Jawa Barat punya pengaruh, digabung itu kan orang-orang Mewakili organisasi. yang orang-orang itu dalam. Atau jangan-jangan memang ini buat decoy BHM. Makanya seperti tadi kata Bang Zulfan ini masih mungkin berubah. Dan ini Mas hanya Anies untuk sudah prasyarat. dan udah mengatakan juga tim kami ada di desa-desa. Iya. Atau jangan-jangan Iya, mereka memang kesulitan nyari orang yang Sama kayak Pak memenuhi Jokowi. syarat itu ya. Ya, memang satu itu tadi. Satu bisa jadi kesulitan. Ya kan? Nggak tahu. Memenuhi kebutuhan elitnya nih. Ini kita jangan bicara yang di bawah. Ya kan bisa kita katakan, oh kami di provinsi ada, nanti di kecamatan ada, itu oke. Tetapi kan image seorang calon presiden itu kan dilihat dari tim utamanya, pemain utamanya. Kalau bola itu kan pemain utama. Nah kalau pemain utamanya saja sudah dinilai orang lemah, ya orang menganggap ke bawahnya juga lemah. Ini kan ada Yusuf Martak ini kan Yusuf Martak loh Bang. 212 ini bang. Ya, Udah ngumpulin orang ratus 2 juta katanya. Mungkin malah saya mikir malah tadinya 100.000 lah. lebih layak kaptennya Sudirman Said, paling nggak dia pengalaman jadi menteri, Tom Lembo. pengalaman maju di ini. Tom Lembo ada nggak? Ada Thomas Trikasi Lembong. Iya, Pak Tom Lembo itu kan international networkingnya Mantap. kuat. Atau Ki Anom Suroto ini mantap juga. Dalang kan? top Dalang ini. top. Azul Idola Budi nih. Iya. Iya bener juga Iya, Kianom dia. iya. Ada Jumhur ya kan, Jumhur, aktivis kelas berat, pergerakan, iya. iya. Aktivis buruh. Kang Suyoto. Mantan bupati. begini, tim itu harus dilihat kemampuan untuk mempunyai jangkauan masa yang jelas gitu. Ya itu Yusuf Martak. 212 Yusuf Martak. Jelas. Yusuf Marta itu kan dikenal dulu itu kan sebagai katakanlah ikut yang mendanai aja sedikit-sedikit gitu kan. Masanya kan bukan dari dia. Nah, sekarang kan Kan kalau tinggal dia danai lagi masa itu bang. Apa susahnya bang? enggak lah menurut saya nggak bisa. Enggak semudah itulah. Dananya juga nggak gede-gede amat ya. Enggak gede-gede amat.
Kan itu dana kalau mengumpulkan orang segitu banyak kan besar sekali gitu loh. Nah, itu satu misalnya. Nggak bisa tim ini kita menjadikan orang masuk dalam tim hanya sekedar karena kedekatan. Ya kan? Kita dekat sama dia nih, oh kita kasih. Bukan itu. Dilihat jangkauan dia, kemampuan dia membangun kekuatan di masyarakat itu apa. Itu kan harus dilihat. Saya ambil contoh misalnya. Kenapa Arsyad Rashid itu dijadikan sebagai ketua TPN Ganjar misalnya. Orang tentu lihat, wah ini dari segi kalangan pengusaha. Ya kan? Ketua Kadin. Ketua Umum Kadin, ya kan, walaupun sekarang lagi cuti, bukan Cuti, cuti nih, apa cuti. namanya? Cuti dia bilang cuti gitu. Non-aktif Oke, ya. ya, tidak aktif. Non-aktif. Tetapi kan teman-teman jaringan semuanya kan masih ada. Masih aktif. Dan kedua, kemampuan melakukan memanage. Ini nggak gampang loh, memanage ini. Kalau otaknya nggak kuat bisa pecah nih. Bukan hanya sekedar duduk-duduk aja kan, dia kan harus memanage, berpikir bagaimana jaringan yang sudah terbentuk, ya. Apalagi ada sekian ribu relawan misalnya, bagaimana menyatukan mereka ini supaya efektif dan efisien misalnya. Banyak sekali. Nah, ada Andika misalnya. Ini kan Ada Digani Nenawea. oh, ada lagi ini ahli intelijen kita Andi apa? Andi Wijayanto. Wijayanto. Jadi agak lengkap itu kalau kita lihat. Ada Gatot Edi, Hmm. bekas Wakapolri. Oh. Ya, itu kan di timnya Ganjar itu kan jelas orang lihat itu. Juga di tim Prabowo juga orang melihat tuh jelas. Mantan Ketua Umum Kadin. Itu Ketua Rosan. Kemudian pernah jadi dubes di Amerika. Masih, Bang. Enggak dong, dia wakil menteri sekarang. Wakil Menteri Wakil Menteri BUMN sudah sekarang. mundur, dubes masih, Bang. Oh gitu. Belum diganti. Belum ganti. Oh, belum diganti. Setelah EPEC katanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dan tim-tim di bawahnya itu kan betul-betul Nusron Wahid. orang siap tempur semua. Yang memang di partai politik mereka inilah orang-orang yang memenangkan partai. Otomatis kalau dia bisa memenangkan partai, dia bisa juga memenangkan calon presiden yang dia dukung. Kan gitu. Tapi ini kayaknya nggak ada nama Nasdem ya bang ya? Siapa ya Nasdem? Suyoto. Sunyoto. Oh iya Kang Yoto ya. Sunyoto. Cuma Kang Yoto ya Nasdemnya. Kalau ini PKS Al Muhammad Muzamil. Muzamil ya. PKB Mbak Nini. ini ya. Ya, atau mungkin memang ini karena buat persyarat aja. Iya. Atau mungkin gini bang, dia memakai model seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan memang kalau misalnya sebagai orang yang daerah gitu ya, masuk ke Jakarta dianggap underdog, orang underestimate sama dia. Alah, bukan elit Jakarta, kenal siapa sih? Ini bisa apa segala macam. Akhirnya karena jadi underdog, maka dia lebih bebas bergerak gitu. Ya, tapi Lebih- kan dan partai pendukung faktanya- dia kan partai-partai besar. Artinya kan PDIP pendukung utama dia. Kayaknya Gitu. nih atau meniru Kalau dia underdog, tapi partai-partai kecil yang dukung dia nggak menang juga. atau mungkin pakai ilmu Partai Demokrat yang pertama. Pakai skoci dulu kan, bukan sentral gitu gede. Kalau dulu kan memang kalau kita lihat tentara-tentara yang gabung sama SBY itu kan masih banyak yang aktif, Mas. Iya. Ya, Alpha, Beta, Ya kan, Charlie termasuk- ini ya. Iya kan? Itu kan Nggak tahu, Bang. masih aktif itu. Masih segar bugar tentaranya. Iya. Bukan Oh tentara bukan aktif dalam artian Dinas aktif ya, Iya. tapi masih yang baru pensiun setahun. Iya. Nah, ya itu dong abang Masih harus punya- itu. masih punya akar lah. Lu Punya sekarang- akar dan masih Di respect sama adik-adik. ya, ya dan cara berpikirnya juga masih segar. Jadi maksudnya seperti Pak Andika tuh dalam kategori abang tuh aktif lah ya, karena baru setahun pensiun. Iya, kan Itu maksudnya bang masih, itu. masih hangat. Hangat. Hubungannya tuh masih hangat di internal TNI-nya. Oh, Ya kan? Walaupun dengan Dudung agak nggak cocok kan gitu. kan di Prabowo ada Jenderal Agung Gumelar. Wah, makanya itu kan senior-senior Agung Gumelar itu jangan salah loh. Dia itu ketua Pepabri. umum Pepabri. Ya kan? Dan dia udah pengalaman loh, calon presiden, calon Gubernur. wapres, calon gubernur. Dan orangnya humble itu. Kalau kita lihat Agung Gumelar ya. Artinya berkomunikasinya bagus. Menyapa orang, berkomunikasi Dan segala macam. mungkin diharapin di Dan Jawa Barat kali ya. Jawa Barat cukup lumayan lah, Di saya respect, kira. di Iya, respect. di respect lah. Nah, jadi yang seperti ini. Nah, kita kembali lagi kalau kita menilai tadi timnya Anies dan Caimin ini, kita belum bisa menilai Ya. secara utuh
Karena memang mereka belum mengeluarkan Iya. tim yang sesungguhnya itu siapa. Karena setahu saya yang direncanakan untuk menjadi ketua tim itu adalah wakil ketua umum Nasdem, yaitu Ahmad Ali. Tapi ini sama sekali Ahmad Ali namanya tidak ada misalnya. Ahmad Saroni yang pernah juga disebut-sebut sebagai calon ketua tim, tapi juga namanya tidak ada. Sugeng Suparwoto juga nggak ada. Sugeng Ya? Suparwoto, Willy Aditya, banyak lagi sebenarnya Ya, dari Nasdem. Nasdem. Jagoan-jagoan Dari ya. PKS ada Abu Bakar Al-Habsyi. Iya. Jazilul Fawaid dari PKB nggak ada. PKB ada sekjennya, ada Nur macam-macam. Huda kan Ah, PKB kan. Iya. Itu yang PKB yang bekas Menteri Tenaga Kerja tuh Hanif Dakiri. itu juga ada. Itu belum muncul nama-namanya. Saya yakin mungkin kalau sudah disusun nanti dengan lengkap, itu nama-nama itu pasti Berubah ya. bisa berubah Atau bertambah. dan bertambah. Gitu. Ya itu yang kita harapkan, supaya kita kan kepingin juga pertandingan itu seru gitu loh. Ya, penonton terhibur. Terhibur. Gitu. Tapi abang yakin ini 2 ronde apa 1 ronde nih? Saya saya yakin ini 1 putaran, Mas. Aduh, Kemarin pemilu. Pemilu Kemarin nggak apa coba apa ya tesisnya dia? Anies nggak maju. Ada alasan Iya, Pemilu ditunda. Iya, pemilu ditunda. Anies daftar bilang nanti nggak tahu. Si Ya. Khalid, kan? Abang nih Nanti baru daftar KPU nih belum ditetapkan ini. masih ada sebulan lagi. Kau lihat ya nanti. Kau Itu lihat. kan cambuk kita kepada underdog. boleh ini boleh dicabang kita. Ya, nih. underdog itu kan mesti dicambuk kadang-kadang. Kalau enggak dia melempem, merasa diam, underdog. Sikat. Gitu. Kawan, kan? Motivator jadi abangnya Ya. rupanya. Kadang-kadang orang ada dia dengan pujian dia maju, ada juga dengan kita lecehkan dia maju. Iya. Oh gitu. Bang, tapi kenapa 1 ronde kan? 1 ronde siapa menang? Begini, Mas. Udah pasti Prabowo Gibran lah. Apa sih? Kayak hitungan saya nggak mau pakai survei lah ya. Ya. Kalau pakai survei itu kita pakai pengalaman aja. Pertama, Prabowo itu 3 kali loh ikut pemilu, ya kan? 1 kali sebagai wapresnya Megawati, cawapres Megawati, kemudian dia presiden 2014, presiden 2019. Otomatis ini rakyat ini kenal dia, Iya. ya kan? Ini rakyat kalau disurvei semuanya mana tingkat popularity yang tertinggi pasti Prabowo. Kemudian dia dengan Pak Jokowi ketika 2014 nggak jauh-jauh amat. 48%, 52%. Ya. Pak Jokowi 52. Padahal dia 48. incumbent Pak Jokowi ya. Incumbent. Waktu incumbent nggak 46, Mas. 46 lawan 54. Kan nggak jauh juga itu Iya. semua, nggak timbang Padahal incumbent. Ya. incumbent gitu loh. Ya kan? Kalau Ya. Pak SBY 60% dulu ya, 1 round aja. Ya. Iya kan? Itu agak terlalu kasar mainnya itu. Ya mungkin lawannya juga ya. Kalau lawannya nggak terlalu kuat ya bisa terjadi seperti Kaucu emang nggak kuat waktu itu bang. Kaucu kan juga wakil presiden, incumbent juga kan dianggapnya kan. Jadi Ya, Prabowo dia- bisa berapa persen nih Bang kalau menang Nah, satu jadi kan belum selesai nih, Mas. Ya. Jangan masuk ke situ dulu, Mas. Ini kan alasannya kan Mas nanya alasan dulu kan. Itu satu ya, pengalaman Udah dia pernah kenal lah. ikut capres 3 kali, Mas. Nah, suara dia yang kita katakan tadi 48 dan 46%. Kalau kita buang 15% misalkan masih ada 35%. Ya kan? 35%. 35%. Kemudian di sini ada Jokowi, tingkat loyalitasnya antara 18 sampai 20. Katakanlah tinggal 10. Udah 45. Ya kan? Gitu loh. Nah, Tambah ditambah pemilih lagi muda. pemilih muda simpatisan terhadap Gibran. Karena begini, yang lain ini tidak bisa membawa foto Jokowi. Bagaimana? Anies bawa foto Jokowi lah, lucu kan? Siapa lu nih? Diketawain orang. Atau Ganjar udah situasi begini masih mau bawa foto Jokowi. Udah nggak mungkin. Yang paling mungkin mendapatkan Jokowi efek itu adalah Prabowo dan Gibran. Karena mereka bebas. Balihonya ada Jokowi di situ, dan kemudian mereka bisa bisa hari ini mau kampanye, besok presiden datang dulu ke situ, besok Prabowo kampanye misalnya. Ya kan? Banyak hal yang bisa terjadi. Dan itu kan untuk meraih dengan tadi dia punya potensi tadi 35 sampai 45%, untuk mendapatkan 6 sampai 7% itu mudah.
Oleh karena itu saya mengatakan bahwa ini satu putaran. Ya, nah satu putaran. Jadi protes-protes politik dinasti ini nggak efek. Nggak ada, ini kan di kota aja Mas. Saya, BHM, Gunawan Muhammad, Eros Jarot, Butet Kertajasa ini kan. Buktinya kemarin ketika ingin membahas soal dinasti ini di tempat Gusmus, tokoh yang datang kan cuma 4 orang. Padahal kan tadi direncanakan banyak yang hadir kan. Tapi yang datang kan cuma istrinya Cak Nur. Umi Majid ya. Ya, kemudian Eri Harjamong. Heri nggak datang. Eri Nggak ada. Yang ada itu Gunawan Muhammad sama Romo. Romo siapa? Romo Beni. Saya nggak tahu ya, mungkin ada 4 orang lah gitu. Nah artinya kan pada tingkat elit pun sudah capek bicara soal ini. Artinya mau dibilang dinasti apa ini kan jalan terus, gitu kan? Seperti IKN juga dibilang begini jalan terus kan gitu. Nah jadi Pak Jokowi ini kalau kita lihat silakanlah kalian ngomong apapun, saya jalan. Nggak perlu PDIP katanya. Ya, tidak perlu PDIP. Dan PDIP kan juga awal mengatakan, PDIP juga sudah sempat mengatakan, kader-kader PDIP mengatakan bahwa pokoknya tanpa Jokowi pun Ganjar akan jalan. Itu jauh-jauh hari sebelum ada Gibran, sebelum ada MK, sebelum apa. Nah sekarang Pak Jokowi membuktikan, oke, nggak perlu ada saya, silakan jalan. Deklarasi Ganjar Mahfud aja ketika Pak Jokowi sedang di luar negeri kan? Pak? Sedang di luar negeri nggak butuh Jokowi. Nah artinya kan PDIP memang tidak butuh Jokowi. Tetapi ketika Jokowi mengambil sikap seperti yang ini berbeda, baru kan agak gamang juga nih. Nah makanya politik itu memang hitung-hitungan itu penting gitu loh. Artinya kita jangan merasa bahwa kita pasti kuat, sementara kita nggak tahu kekuatan lawan kita seperti apa. Nah ini menurut saya, Iya. Kalau ada Bang CK nggak kejadian nih Bang. Iya. Jadi menurut saya bahwa setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu harus dilakukan cek kekuatan, kelemahan, baik kekuatan kita, kelemahan kita, dan kekuatan lawan, kelemahan lawan di mana. Itu kan selalu ada perubahan-perubahan tuh. Dinamikanya. Ketika misalnya, ini partai ini nggak jadi koalisi dengan ini apa kelemahannya, kan kita hitung. Ya kan? Nggak cukup, ini kan sekarang orang kalau kita lihat asik main di media sosial. Ngomong terus di media sosial. Padahal ada tugas yang paling utama adalah mereka selalu memantau, menganalisis perubahan-perubahan, pergerakan-pergerakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini penting. Inilah perlu adanya think tank di dalam tim pemenangan itu. Kalau ini nggak ada, kumpul. Iya. Tapi abang melihat ini seperti ini nggak? Seperti mirip terjadi di Filipina ya. Ada yang menang, satu adalah yang kaitan dengan diktator yang dulu digulingkan, berpasangan dengan anaknya penguasa terakhir yang nggak bisa maju Kan lagi. Filipina cawapresnya Iya. beda pemilu, Bem. Iya, tapi kan pasangannya kan lucu nih. Oh iya, dia jalan bareng. Jalan bareng kan? Iya, jalan yang bareng. satu anaknya Marcos, satu anaknya Duterte. Tapi mereka sama-sama dipilih rakyat dua-duanya. Dan dia nggak peduli, nggak ikut debat aja nggak mau Marcos. Iya. Bong-bong. Dia bongbong itu dia pakai ini aja, TikTok. sosial media aja. Ya artinya dia sudah hitung, Bos. Dia sudah hitung berbagai kekuatan apa yang menjadi. Nah, mungkin masyarakat di sana kan mereka sudah pakai digital juga. Iya. Beda sama kita kan, coblos-coblos langsung ke TPS. Mereka udah digital loh. Iya, mereka e-voting. E-voting. Jadi itu lebih mudah memang. Ya kan? Artinya orang mengenal dia lewat media sosial. Dan satu hal, ada level-level yang berbeda antara masyarakat kita dengan mereka. Masyarakat mereka itu rata-rata itu mereka kan berbahasa Inggris sekolahnya. Dari SD, SMP, SMA itu sudah bahasa Inggris kan. Artinya mereka lebih lebih terbuka menerima informasi dibandingkan masyarakat kita yang memang belum menyeluruh gitu. Masih ada daerah-daerah 3T. Yang kemarin perlu pasang BTS, yang sekarang BTS-nya belum berdiri, ya kan? Artinya informasi mereka masih belum dapat. Tapi artinya kan sebagai tokoh reformasi yang pernah dulu ditindas oleh Orde Baru juga,
Ini persoalan dosa-dosa Orde Baru apa segala tuh udah lupa orang semua Bang. Ya 30 berapa tahun? 25 tahun. ya. 25 tahun. Ya, bahkan bukan hanya soal lupa, masih ada orang yang menganggap bahwa pada periode Soeharto lebih enak dan lebih baik dibandingkan sekarang. Kalau masyarakat di bawah kan berpikir gitu. Mereka juga nggak tahu nih apa yang dirasain. Jadi masyarakat kita di bawah ini penderitaan tuh nggak tahu, Mas. Kalau kita tanya, yang penting mereka bisa makan. Kalau di kampung-kampung itu kan saudara banyak, nggak bisa makan di rumah, makan tempat tante, saudara, kawan, ya kan? Soal MK ini dia nggak terlalu ini. Nggak ada penting apa ini MK ini, binatang apa pula ini, kakinya berapa, ya kan? Tanduknya ada apa enggak? Dan nepotisme itu soal biasa di situ. Iya biasa nggak mereka, ya biasa mereka lihat apa sih ini, kok anak presiden nggak boleh, kan gitu. Kalaupun mereka yang sedikit sadar ya, anak presiden nggak boleh. Di sini anak bupati, bapaknya turun, anaknya jadi. Istrinya Istrinya jadi. istri Kadang-kadang keduanya ini bapaknya 10 tahun, istrinya 10 tahun, anaknya 10 tahun. Ya kan? lurah juga biasa Nah, gitu. biasa. Jadi apa yang mau dipersoalkan itu? Nah, Nerimo nih loh. jadi nggak imbasnya kepada mereka, pengaruhnya kepada mereka. Itu nggak bikin abang gemes gitu Bang? Ya gemesnya saya bukan persoalan mereka soal dinasti politik atau lain-lain, Mas. Dan yang membuat gemes itu kenapa pendidikan terhadap masyarakat kita itu tidak terbangun sejak Orde Baru sampai sekarang. Nah, Bang, tapi dulu kan ada yang bilang Soeharto itu tumbang karena itu tadi, kezaliman, otoritarian, karena nepotisme yang udah mengakar. Artinya kan ini bisa jadi, kalau tadi keresahan-keresahan yang tadi diungkapkan kan bisa juga memicu Nah, tuh, itu Bang. kan Social unrest kalau kata Rocky. Itu hayalan kita, hayalan itu, ya nggak, seolah-olah ini rakyat semua bergerak, ini hayalan. Soeharto itu turun karena ditelepon oleh Menteri Luar Negeri Amerika yang namanya Madeleine Albright. Itu di bukunya Habibie menulis. Saya di samping Pak Harto, Madeleine Albright itu menelpon minta Soeharto segera turun dari jabatan presiden, mundurkan diri dari jabatan presiden. Nah, tipe Soeharto ini kalau tidak ada tekanan seperti itu dia lawan. Tetapi dia berpikir ini, kan waktu itu memang semualah ditelepon pasti Panglima TNI kita ditelepon, semua ditelepon untuk tidak melakukan tindakan yang terlalu kayak Israel sekarang lah ya. Kejam terhadap para demonstran misalnya, ya kan? Makanya waktu itu Sapri Samsudin sebagai Pangdam itu kan tidak melakukan apa-apa, malah mengawal mahasiswa itu, ya, tidak terjadi ada penembakan, pengusiran dan macam-macam. Bahkan ketika mereka tahu bahwa Soeharto sudah turun, truk tentara itu yang mengangkut mahasiswa kembali ke kampusnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat bukan persoalan kesadaran rakyat atau apa, nggak tahu rakyat kita ini. Ya. Ini semata-mata karena elit, ada tekanan. Ya, artinya IMF menekan, IMF tidak berhasil, Amerika langsung turun. Jadi prakondisi menuju tadi yang dianggap people power itu belum ada kelihatan nih Mas sekarang ya. Karena tadi dugaan-dugaan kecurangan apa tadi anti ya itu pasti ada gerakan itu kan, kesadaran itu ada dari mahasiswa kan, ini mahasiswa kan bagian dari elit. Iya kan? Elit juga. Ya elit juga gitu loh. Masyarakat kan tidak ada yang bergerak. Nah kemudian ada gerakan masyarakat yang direkayasa oleh komandan-komandan tertentu, lahirlah namanya Pam Swakarsa yang merupakan sampai 99 itu berhadapan dengan mahasiswa. Itu sih bukan kesadaran karena bayaran kan. Gitu. Beda. Oke. Untuk menutup diskusi kita silakan BHM dikasih hikmah refleksi. Kalau Bang Julvan kan cerita Fir'aun. Nah, tapi kan cerita Fir'aun nggak tahu beliau udah persiapan atau belum nih cerita Fir'aunnya. Nah jadi mending BHM aja yang menutup. Ya BHM lah yang menutup. Ya silakan. Siapa ini Fir'aun ini? Kau yang mulai, kau yang menutup. Enggak, saya cuma mau ini aja berbeda sedikit pendapat sebenarnya. Kalau menurut saya sih ini kayaknya pasti 2 ronde lah. Ya, dan karena nggak ada yang
deket 50 sih ya. Dan memang di ronde kedua paling kuat sekarang masih Prabowo ya, dengan Gibran, karena mungkin dia di tengah kan. Kalau lawan Ganjar kemungkinan bekas pendukung Anies lebih ke sana kan Bang ya? Benar nggak Bang? Pendukung Anies ke Lebih ke Prabowo kan? belum tentu. Belum tentu. Situasi sekarang karena ini ada Mahfud ya. Oh. Ada Mahfud, kemungkinan Mahfud bisa menggait. Itulah fungsinya diposisikan Mahfud sebagai wapres, cawapres ini untuk bagaimana ada kan tadi kita lihat misalnya ada HMI, Nah, ya walaupun itu kita sebut eksponen, Ya. mereka sudah mendeklarasikan Ganjar Anies kan. Nah ini kan nanti akan banyak lagi. Artinya Ganjar Anies ini gimana, Pak? apa? Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud ya. Ganjar Mahfud ini bisa menarik suara Anies. Anies. Bang, Mas, tapi tangisannya Mas Hasto tuh Iya. akan berdampak nggak bahwa masyarakat akan simpati, Iya. masyarakat akan bergerak, bahwa ini sudah ada ketidakadilan, sudah ada gelap kekuasaan apa tadi? Sisi gelap kekuasaan. Silakan. Ya. Mas BM. BM. Nanti Bang Zulfan Ya, Ganjar Anies pula dia analisa sama dia. Enggak, kalau sampai hari ini sih saya ngerasa apa ya? Kalau pakai bahasa Inggrisnya, this election is Prabowo to lose. Kalau dia nggak bikin blunder, memang kalau lihat jajak pendapat dia yang akan menang gitu. Jadi kalau saya jadi pendukungnya Prabowo nih selama berapa nih, 90 hari ya atau 80 sekian hari, deg-degan nih jangan bikin blunder yang besar. Seperti saya rasa dulu Fahri Hamzah bikin blunder besar ya, waktu hari pesantren itu. Ya, Dia kritik kan di Jawa Timur, itu mungkin sejarah beda loh. Kalau dia nggak bikin blunder itu, Prabowo suaranya lebih tinggi di Jawa Timur, bisa menang itu Prabowo waktu itu kan. Ya, jangan tanya lagi. Jangan dong. tanya lagi. Ya, kan? Dan- Abangnya ini Abang, langsung iya, menjawab. nanti dia analisnya Ganjar Anies pula kan putra kedua kan. Iya. Iya. Jadi Nah, soal tangis Hasto nah, tuh punya. cuman aku tuh sebenarnya pengen tanya, menurut beliau ini kalau Prabowo sama Gibran ini menang, Indonesia jadi kayak apa sih Bang? Waduh, BHM pertanyaan terbukanya. Kalau kita bicara dari kualifikasi orang, ya, pasti Prabowo itu lebih punya vision lah untuk Indonesia ke depan ya. Artinya Anies itu memang kita kenal sebagai seorang intelektual, oke. Ya. Lalu Ganjar itu mantan gubernur. Nah tapi kan memang untuk menjadi seorang presiden itu perlu track record juga, ya, untuk supaya bisa melihat Indonesia ini bukan hanya persoalan dalam negeri, tapi juga bicara soal luar negeri. Ini calon presiden, kalau wapres nggak penting ya. Wapres sih nggak penting lah menurut saya. Calon presiden. Jadi Mas memang Anies akan jadi. kalau bicara ini memang Prabowo lebih unggul dibandingkan dengan Ganjar dan Anies. Anies. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini kebutuhan bangsa kita ini apa sekarang? Misalnya satu hal, kita ini bicara soal ada upaya semangat Banyak panjang, untuk Bang. membangun ekonomi kita, kekuatan ekonomi kita dari dalam negeri Iya. dengan hilirisasi. Nah. Misalnya. Ini kan satu hal yang luar biasa, lompatan ini. Tapi dikritik sama Ganjar kan? Ya karena dia nggak paham hilirisasi itu apa. Dia pikir hilirisasi ini adalah air yang mengalir Ke hilir. ke hilir. Hilirisasi ini kan luar biasa. Untuk membuat hilirisasi ini biayanya itu paling kecil 5 triliun. Paling kecil. Itu pun pada skup batu bara. Kalau Karena kita- abang udah ikut juga bisnisnya dikit-dikit ya. Nggak, Udah saya- atur dia tadi. Saya sebagai yang orang yang melakukan riset. Nah, Ya. walaupun nggak dibayar nggak apa-apa lah. Tapi kan yang penting kita bisa Ya, Bang nggak dibayar tapi kan share saham. nggak sanggup gitu. Itu kelasnya Arifin Panegoro itu, ya kan. Nah jadi kalau kita lihat dari aspek, Iya kan? kita lihat aspek ini bahwa terobosan hilirisasi ini luar biasa. Sebenarnya juga Soeharto sudah mulai ini Mas. Ketika dulu kita tidak boleh menjual, mengekspor kayu gelondongan. Ya Asahan kan dulu proyek Asahan. Ah. Itu kan hilirisasi. itu. Hilirisasi.
Nah sekarang Jokowi ingin melanjutkan, dan itu kan boleh kita katakan hilang lenyap pada periode setelah reformasi. Baru Jokowi ini membangkitkan lagi itu, dan ini ditentang oleh asing, ya kan? Madeleine Albright lagi dong. Madeleine Albright. Madeleine Albright telepon lagi. Telepon lagi. George Bush. Sampai Bang, George Bang, Bush. soalnya. ini tuh terakhirnya nih. Mas Anies kalau kalahnya mau jadi pengajar filsafat lagi nggak? Belajar Nggak diterima filsafat lagi? Hah? Udah nggak terima lagi. Karena udah kelamaan, udah ini kadaluarsa ininya, formulirnya. Jadi udah terpaksa lah nanti kembali lagi ngajar di Paramadina lah. Gabung sama Khairul Umam lagi. George Bush juga George Bush. Hah? George Bush. George Bush ini kaitannya dengan Nabi Ibrahim, nanti berat itu. Nggak, tapi yang penting kan Iya. pemilu ini jangan rusuh aja kan, Bang. satu. Karena nanti rusuh-rusuh di bawah, di atasnya udah bersatu lagi. Yang saya takut itu rusuhnya nanti setelah pemilu. Karena MK-nya nggak dipercaya, Bang. Ya, setelah pemilu bisa rusuh kalau seandainya ada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa mengorganisir kelompok yang kecewa ini lebih besar lagi, terorganisasi dengan baik, dengan luas, maka mereka akan mengatakan pemilu ada kecurangan misalnya. Nah ini kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini kan gitu. Balik ke Bu Mega lagi nih. Ya. Apa yang disampaikan Bu Mega tadi, kekhawatiran kan gitu. Tapi Bu Mega kan nggak mau rusuh juga, Bang. Loh iya, dia nggak mau, tapi kalau kejadian dia mau bilang apa? Dia kan nggak bisa juga nahan-nahan jangan rusuh ya kan. Kalau rakyatnya mau rusuh gimana? Dulu Bu Mega bilang juga waktu ribut-ribut di 27 Juli Ya. di Kuda Tuli. dia bilang kita jangan ribut-ribut. Tapi akhirnya kan gerakan rakyat itu mau bereaksi. Itu kan karena setan gundul, Bang. Nah, itulah. Padahal Sekarang kan setan gundulnya udah jinak semua, Bang. bukan jinak semua. Udah tumbuh rambutnya. Oke, sampai jumpa lagi di Tetap Positif. Ngaso ngariung sore.